Kalau ngomong kopi Banyuatis itu kan kopi rakyat. Jadi jangan sekali-sekali lupakan Jangan rakyat. sekali-sekali lupakan rakyat. Demikianlah Gede Pusaka, lelaki sederhana itu. Mau kemana lagi nih? Ya biasa ke mana, kopi bekas, Markas. Oke. pabrik kopi. Oke. Keren. Oke. Ayo Pak. Oke. Oke, hati-hati. Ya, barangkali ada yang belum tahu seperti apa pabrik kopi Banyuatis. Yuk kita lihat pabriknya. Bang Marvin sudah berapa lama kerja di Kopi Banyuatis? Kalau untuk di Kopi Banyuatis sudah 7 tahun. 7 tahun. Seneng nggak di sini? Wih, luar biasa, senang sekali. Ya, dari mana asalnya? Saya asalnya dari Kota Kupang. Dari Kota Kupang, NTT. Iya, NTT. Nusa Ya, Tenggara Timur. terus gimana Pak Saka menurut Pak Saka, seorang Bang Marvin? beliau adalah figur yang sangat luar biasa, orang yang sangat santai, baik lagi. Aha. Itu yang saya bangga dari bapaknya. Jadi satu contoh motivasi bagi kami karyawan. Luar biasa, Pak Saka. Kenapa masih menggunakan karung goni? Ya memang kalau dari segi higienitas ya namanya, itu lebih terjamin karena tidak ada unsur plastiknya. Juga dari segi untuk jaga kualitasnya juga itu lebih bagus. Masih di karung goni? Iya, pas sekarang gini karena tingkat kelembaban itu bisa standar lah ya, tidak naik turun. Setelah dari gudang, saya lihat kan ada proses pengayakan itu ya. Untuk apa itu diayak itu? Nah pengayakan karena kita kembali lagi kopi Banyuatis ini dari segi kualitas kita jaga. Jadi itu diayak. Jadi mungkin ada yang hitam, ada yang pecah-pecah, ada yang kecil. Itu dengan sendirinya akan terpisah. Jadi yang bagus-bagus kita pakai grade sekian, yang kurang bagus kita nanti pakai grade sekian. Ya kita masih manual, tenaga manusia. Setelah proses manual, yaitu kita bikin grade. Jadi setelah manual itu kita dapat yang besar kopinya, yang nggak pecah kita pakai grade yang paling bagus. Terus ada grade 2 sampai grade 3. Itu nanti ada masing-masing punya segmen pasar sendiri. Kayu napi nih Pak? Buluan. Oke. Kayu rambutan adalah salah satu kayu bakar terbaik yang bisa digunakan untuk memasak. Mesin-mesin kopi yang digunakan di pabrik kopi Banyuatis adalah mesin-mesin lama peninggalan Belanda. Ada 2 bola besar yang berfungsi sebagai roaster. Sekali merosting, bola besar ini bisa menampung masing-masing 200 kg kopi. Sebagai pemilik, Gede Pusaka adalah tipe pemimpin yang terjun langsung. Ia dikenal sangat dekat dengan para pegawainya. Kopi akan di roasting selama sekitar 60 menit, sesudahnya akan dituang ke dalam piringan besar untuk diangin-angin selama 15 menit. Pak Kadek sudah dari kapan kerja di Kopi Banyuatis? Saya kerja dari tahun 1997. Pak Saka yang saya kenal, beliau memang orangnya kerja keras ya, dan samping itu memang dia orangnya humoris juga. Seorang yang sangat serius menekuni apa yang memang dia jalani selama ini. Kita merasa seperti keluarga besar. Jadi beliau juga tidak hanya memperhatikan kinerja kita, bahkan hal-hal lain termasuk tentang masalah kita di kehidupan sosial kita yang sangat diperhatikan sekali.
Ia juga seorang pemimpin yang sangat humanis. Kopi sudah menyatu dengan dirinya. Meskipun ia memiliki sejumlah usaha lain seperti hotel dan restoran kopi bintang 5, ia tetap lebih banyak menghabiskan waktunya di pabrik kopi. Kita lihat sejumlah prosesnya. Pabriknya sangat rapi dan bersih. Sepertinya karyawan di sini sangat ditekankan dalam hal kerapiannya, kebersihannya. Sudah berapa lama kerja di sini semua? Kurang lebih 4 tahun. Gimana menurut Komang Pak Saka selama kerja di sini? Pak Saka itu baik dia dan ramah. Ramah? Ya. Asik nggak orangnya? Asik. Karyawan-karyawan di sini juga terlihat sangat cekatan. Rata-rata mereka sudah bekerja di Kopi Banyuatis dalam waktu yang sangat lama. Di Bali Utara, semua orang mengenal Kopi Banyuatis. Kopi ini sudah seperti legenda itu sendiri. 16 ton harga. Gede Pusaka menjalankan usahanya dengan sangat simpel. 16 ton bisa. Oke, sampai Orangnya tidak macam-macam. sampai bulan. Nggak bisa Bu, kalau kopi baru nggak bisa. Orang yang tidak mengenalnya pasti tidak akan tahu Oh ya. jika ia adalah pemilik Berarti sejumlah sampai usaha bulan- branded di Bali Bulan Utara. apa? Desember nggak bisa. Kenapa concern ke petani? Ya karena kita pingin petani-petani juga hidup, dia juga bisa jual dengan harga yang agak mahal, karena kita kan yang beli itu pabrik. Biasanya kalau pabrik beli itu pasti agak mahal harga. Oke. Ini yang dipakai kopi apa, Dek? Ini kopi Banyuatis, Pak. Kopi Banyuatis. Kenapa milih kopi Banyuatis? Ini kebanyakan kopi Banyuatis yang senang. Oh, kebanyakan. Enak, ya. Oke. Dibandingkan dengan kopi-kopi lain juga orang lebih senang kopi Banyuatis. Kopi Banyuatis saja semua yang nyari. Oke. Kalau yang lain tidak ada yang mau. Sekarang kita tanya seperti apa pendapat orang-orang di Bali Utara terhadap kopi Banyuatis. Enak dan natural. Menurut saya kopi Banyuatis itu kopinya benar-benar enak. Selain itu merupakan ada ciri khas yang unik. Menurut saya, kopi Banyuatis ini bukan lagi sekedar brand, tapi kopi Banyuatis ini adalah menjadi sebuah brand. Dari kecil memang taunya cuma kopi Banyuatis aja. Kopi Banyuatis adalah obat kangennya orang-orang di Bali Utara. Banyak sekali perantau-perantau Bali Utara di luar Bali, bahkan di luar negeri, yang merasa kerinduannya terobati setelah minum kopi Banyuatis. Di masa Covid ini, apa yang menghidupi kopi Banyuatis? Ya ini ada hikmahnya ini. Ya kalau menurut saya jangan lupakan sejarah. Kalau ngomong kopi Banyuatis itu kan kopi rakyat yang kuning yang ada di warung-warung itu, Pak. Nah itu yang kenceng. Sekarang situasi begini ada Covid yang kita bikin misalnya premium yang untuk tamu. Sekarang tamu nggak ada, mati. Yang hidup sekarang yang kopi rakyat ini. Itu yang bisa kita sampai sekarang sampai eksis. Jadi jangan sekali-sekali lupakan rakyat. Jangan sekali-sekali lupakan rakyat. Oke kita bikin itu, tapi kita juga
rakyat juga. Jadi sama-sama lah itu bersinergi dia. Ini jalan-jalan. Wih, Sehingga keren sampai saat banget ini nih. ya sampai saat ini ya kopi Banyuatis ya kopi rakyat. Ya. Kopi rakyat ya juga kopi eksekutif ya. Wah. Kekuatannya ada di rakyat ya. Ya, kuatan dari rakyat. Ya. Nah, tadi nyambung begitu kita nggak boleh lupakan sejarah. Nah, ini buktinya. Ini sejarah nih. Pertama kopi Banyuatis kita ada mobilnya, mobil salesnya. Ya ini mobil tahun 88 ini. Nah, saya pakai sekarang sendiri. Nah, kalau ini dipakai juga nggak kuat kalau untuk gini ya operasional. Saya pakai pribadi. Ini mobil sejarah dari Banyuatis. Ini menarik ini. Mobil pribadi seorang pemilik kopi Banyuatis ini seperti ini nih. Bisa diceritakan kenapa? Kenapa pakai mobil ini nih? Enggak, saya sudah menyatu sama mobil ini. Terus terang aja benar. Saya sehari-hari pakai mobil inilah, dekat-dekat. Juga mesinnya bagus, nggak masalah itu. Ya. Cuma ya ini sejarah. Jadi kita harus benar-benar melekat gitu loh. Ini kelasnya CEO Kopi Banyuatis harusnya kan Ferrari, Lamborghini. Ini kenapa nih nyeleneh sekali nih begini nih mobilnya nih? Ini bener nggak nih? Sama bener. Kalau kita bawa kemana-mana juga sampai kan, kan sampai juga. Yang penting kita kenyamanan sama kita ya tetap kembali lagi. Ingat sejarah lah ya. Ya nilai sejarahnya ini tinggi. Ini awal cakal bekalnya kan dari sini. Sebelum kita besar kan ini dulu. Ya kita punya cerita luar biasa dan saya nyaman sekali pakai ini, bukan karena apa-apa, nyaman. Nggak takut dibilang nggak bergengsi nih ngomong-ngomong. Ya pakai kan saya gengsi. Nggak gengsi nih pakai mobil gini nih. Yang penting kan bawa duit dong, nggak masalah. Daripada bawa Ferrari nggak bawa duit, kan enak bawa gini bawa duit. Kan duitnya kan ATM-nya Pak. Kalau sekarang kan benar nggak penampilan nomor 2 lah, yang penting kan ATM-nya. Aduh, penampilan nomor 2 ya. Oh Ernest, itu penting sekali Ernest, penampilan nomor 2. ATM-nya nomor 1, isinya nomor 1. Jangan kebalik, penampilan nomor 1 isinya kosong. Oke. Demikian bincang-bincang kita dengan Gede Pusaka, pemilik kopi Banyuatis. Kita akan berjumpa lagi dengan juara-juara berikutnya dari Bali Utara. Sampai jumpa.